Habib NIM 210906052 dari kelompok 3 mata kuliah perilaku politik. Adapun yang dibahas pada video ini adalah partisipasi politik, pola perilaku pemilih pada era Orde Baru dan Reformasi. Latar belakang, secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Secara istilah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat dapat memengaruhi keputusan politik dan terlibat dalam aktivitas politik negara. Miriam Budiarjo mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dijalankan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan. Biasanya melalui pemilu yang bebas dan periodik. Partisipasi rakyat dalam negara demokrasi terbukti melalui partisipasi politik yang memungkinkan rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan negara, menjaga demokratisasi, serta menyuarakan pendapat di media, baik media mainstream maupun media sosial. Partisipasi politik sangat penting dalam dinamika politik masyarakat, karena melalui partisipasi ini, kebutuhan warga dapat diwujudkan. Keikutsertaan individu atau kelompok dalam kegiatan politik dianggap penting untuk mewujudkan kepentingan umum. Eli M. Setiadi dan Usman Khalib menekankan pentingnya sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik. Sejak kemerdekaan, partisipasi politik di Indonesia mengalami banyak perubahan. Awal kemerdekaan diwarnai upaya pemimpin bangsa seperti Insinyur Soekarno untuk mencanangkan proses demokratisasi. Namun dinamika politik memuncak dengan peristiwa G30 SPKI yang mengakhiri Orde Lama. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, berfokus pada stabilitas nasional dengan nuansa militeristik. Pemilu pertama diadakan pada 1971 berdasarkan TAP MPRS nomor 22 strip MPRS strip 1966. Pemilu Orde Baru diadakan 6 kali, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Dengan dominasi Golkar dan pendekatan konsen represif untuk mengendalikan pemilih. Pada 1998, Orde Baru runtuh akibat represivitas, korupsi, kolusi, nepotisme, dan krisis ekonomi. Reformasi membuka kebebasan politik dengan munculnya banyak partai baru. Pemilu diadakan sejak 1999 hingga 2024 pada masa Orde Baru dengan pemilih lebih bebas dan peduli isu politik. Namun, masih terdapat berbagai masalah dalam partisipasi politik, meski telah mengalami reformasi. Landasan teori yang pertama, teori partisipasi politik. Miriam Budiarjo mendefinisikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seorang ataupun kelompok yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori pemilihan umum. Sudarsono mendefinisikan bahwa pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Jelaskan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden, dan untuk membentuk pemerintahan yang sah. Sekian dari saya, Muhammad Habib dengan NIM 210906052. Adapun teori yang kami pakai dalam partisipasi politik, pola perilaku pemilih pada masa Orde Baru dan Reformasi yang pertama yaitu teori partisipasi politik. Miriam Budiarjo mendefinisikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi kebijakan pemerintah atau public policy. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, juga mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah ataupun anggota parlemen dan juga sebagainya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan atau literatur, sedangkan pendekatan yang digunakan dengan analisis deskriptif dengan informasi tentang masalah tersebut ada dalam studi. Penelitian menggunakan sumber bacaan seperti artikel, berita, sosial media, dan bahan tertulis lainnya. Kemudian setelah pengambilan data berlangsung dari berbagai sumber yang disebutkan dapat
disimpulkan dan dikembangkan dalam penelitian ini, dengan membandingkan data dan temuan dari periode Orde Baru dan Reformasi untuk melihat perubahan dan dalam partisipasi politik ataupun perilaku pemilih. Indonesia, negara berkembang yang meraih kemerdekaan pada tahun 1945 ini telah mengadakan beberapa pemilihan umum. Anggota konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam pemilu demokratis pertama yang diadakan pada tahun 1955, yang diawasi oleh pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sebelum ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua fase, yakni fase pertama pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR, diikuti oleh pemilihan anggota konstituante pada bulan Desember. 5 besar pemenang pemilu tersebut adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Meskipun demokrasi berkembang pesat selama siklus pemilu ini, dengan kebebasan individu untuk memilih dari partai-partai yang bersaing, setiap tokoh utama yang berusaha menjadi Perdana Menteri menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Hal ini mengakibatkan kabinet seringkali memiliki pemimpin baru dan tidak ada lagi pemilu selama 16 tahun hingga rezim Soekarno, digantikan oleh rezim Soeharto, yakni pada masa Orde Baru pada tahun 1966. Pada masa Orde Baru, pemilu pertama diadakan pada tahun 1971 dengan partisipasi 10 partai politik, di mana Golkar, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia menjadi 5 besar pemenang. Setelah itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, partai-partai politik digabungkan menjadi 2 partai dan 1 Golkar. Golkar menjadi pemenang dalam semua pemilu yang diadakan selama masa Orde Baru, yakni dari tahun 1971 sampai dengan 1997. Pemilu pada masa Orde Baru sering diwarnai dengan laporan kecurangan, tekanan terhadap pemilih, dan manipulasi hasil pemilu, dengan aparatur negara dan militer yang sering dikerahkan untuk memastikan kemenangan Golkar. Pemilih tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih sesuai hati nurani, dan partisipasi politik masyarakat cenderung rendah karena apatisme terhadap hasil pemilu yang dapat diprediksi. Era reformasi dimulai dengan kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 yang membuka jalan bagi reformasi politik yang luas dan lebih demokratisasi yang lebih nyata. Pemilu pertama di era reformasi diadakan pada 7 Juni 1999 dengan partisipasi 48 partai politik yang menandai antusiasme tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik yang lebih demokratis. 5 besar pemenang pemilu tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Meskipun PDIP memperoleh suara terbanyak, Abdurrahman Wahid dari PKB terpilih sebagai presiden oleh MPR, mengalahkan Megawati Soekarno Putri. Reformasi politik membawa perubahan signifikan dalam preferensi pemilih.